Interfaith and Islamophobia bagian keempat. Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di New York City, Amerika Serikat. Tak disangkal lagi bahwa interfaith saat ini telah menjadi sebuah fenomena global. Dari organisasi dunia, PBB, ke tingkat negara hingga ke kota dan kampung-kampung. Kegiatan interfaith menjadi sesuatu yang ditradisikan. Tentu masing-masing pelaku dari agama yang berbeda punya pemahaman dan tujuannya yang berbeda pula. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York misalnya bahkan ada kegiatan interfaith tahunan yang disebut Week of Interfaith Harmony. Dan ini dilaksanakan di awal bulan Februari setiap tahunnya. Nusantara sendiri sejak tahun 2014 lalu telah menjadi co-sponsor. Dan saya pribadi selalu diminta menjadi pembicara mewakili komunitas Islam. Yang terakhir dilaksanakan tanggal 3 Februari lalu. Kegiatan interfaith saya pribadi yang bersifat global bermula sejak sekitar tahun 2002. Saat itu saya diundang oleh The Interfaith Center New York untuk menjadi pembicara pada sebuah pertemuan antar agama Amerika dan Eropa di Frankfurt, Jerman. Acara tersebut dikenal dengan Transatlantic Interfaith Dialogue, yang melibatkan 3 agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Di tahun-tahun berikutnya saya kembali mendapat kesempatan untuk hadir dalam berbagai kegiatan interfaith di berbagai negara. Di tahun 2005 misalnya saya diundang sebagai peserta di pertemuan Jewish Muslim Dialogue di Paris, Prancis. Lalu pada tahun 2007 saya kembali diundang sebagai pembicara pada acara yang sama di Seville, Spanyol. Berbagai kegiatan antar agama yang saya lakukan saat itu baik secara domestik, di US maupun di belahan internasional mendapat pengakuan dari masyarakat dan pemerintahan Amerika. Beberapa penghargaan diberikan kepada saya sebagai pengakuan. Satu di antaranya adalah Ambassador for Peace dari International Interreligious Federation yang berpusat di Korea Selatan di tahun 2002. Di tahun 2003 juga saya kembali mendapatkan penghargaan dari Long Island Interfaith Coalition sebagai penggerak dialog antar komunitas agama. Bahkan di tahun 2004 United States Asian Federation, di mana saya sendiri sebagai wakil presidennya juga menganugerahkan penghargaan di bidang Peace Ambassador. Berbagai kegiatan interfaith yang bersifat global juga terus berlanjut. Di tahun 2006 Uni Eropa, European Union, mengeluarkan dekret pelarangan menyembelih hewan secara agama, ritual slaughtering. Alasannya karena tidak berperi kehewanan, menyiksa hewan. Dengan sendirinya ada 2 komunitas agama yang terdampak dengan keputusan ini, Yahudi dan Islam. Maka di tahun itu melalui organisasi European Jewish Council menginisiasi pertemuan Muslim Jewish di Vienna, Austria.
Pada acara itu mereka menghadirkan tokoh agama Amerika, Muslim dan Yahudi, untuk menjadi pembicara utama. Rabbi Mark Schneyer, Presiden Foundation of Ethnic Understanding dan partner saya dalam dialog Muslim-Yahudi bersama saya diundang sebagai pembicara utama. Alhamdulillah. Walaupun Uni Eropa tidak merubah dekret atau keputusan mereka, Presiden Austria sendiri memutuskan bahwa religious slaughtering tidak dilarang di negara itu. Ada sekitar 20,000 orang Yahudi dan 600,000 Muslim di Austria. Berbagai kiprah Interfaith itu menjadikan majalah The New York memilih saya sebagai satu dari 7 tokoh agama yang paling berpengaruh, New York 7 Most Influential Religious Leaders di tahun 2006. Pemilihan sebagai salah satu dari tokoh agama paling berpengaruh di New York memberikan ruang tersendiri bagi saya untuk semakin memperluas jaringan. Di tahun 2008 bersama beberapa tokoh agama New York kami mendirikan International Clergy Association. Melalui organisasi ini kami banyak melakukan berbagai kegiatan di forum internasional, khususnya di forum PBB. Ketika Turki dan Spanyol mensponsori resolusi tentang Alliance Among Civilization, kami mengadakan UN Conference on Peace yang bekerja sama dengan Peace Federation USA. Setahun kemudian kami dianugerahi Ellis Island Honor Award, sebuah penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada imigran yang dianggap berjasa bagi Amerika. Dasar penganugerahan itu karena keaktifan saya dalam membangun komunikasi antar agama, baik di US maupun di belahan dunia lainnya. Mungkin dari sekian banyak inisiatif Interfaith saya di kancah internasional, ada 2 hal yang paling menonjol. Yang pertama adalah inisiasi Jewish Muslim Dialogue di tahun 2005. Dari inisiatif ini terlahir ragam kegiatan seperti Salam Shalom Sisterhood dan The Winning of Mosques and Synagogue. Kedua kegiatan ini telah menjadi sebuah gerakan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Australia, Afrika dan bahkan Timur Tengah. Kunjungan pimpinan agama-agama Samawi ke Indonesia, Jordan dan Yerusalem, termasuk Ramallah di tahun 2011 lalu. Kegiatan ini disponsori oleh KBRI Washington bekerja sama dengan beberapa institusi Interfaith Amerika. Kegiatan ini sebenarnya menjadi langkah awal melibatkan tokoh-tokoh agama dalam proses perdamaian Timur Tengah. Sayang setelah kunjungan pertama itu ternyata itu juga kunjungan terakhir. Dan banyak lagi kegiatan Interfaith lainnya pada tataran global. Kerjasama dengan NY Buddhist Council mengurangi tensi yang terjadi antara komunitas Buddha dan Muslim akibat kekerasan kepada masyarakat Muslim di Myanmar. Ketika itu sempat direncanakan kunjungan tokoh-tokoh Muslim dan Buddha Amerika ke Thailand untuk kunjungan kemanusiaan. Demikian beberapa kegiatan Interfaith di Gelagang Internasional.
Begitu banyak yang dilaksanakan termasuk di tahun-tahun terakhir. Tapi saya kira cukup saya menyebutkan beberapa contoh sekaligus menyebutkan apresiasi, penghargaan, agar dapat dipahami bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif. Satu hal yang pasti adalah bahwa kegiatan Interfaith pada tatanan internasional telah memberikan kontribusi untuk mengurangi tensi antar pemeluk agama di saat ada kasus-kasus konflik yang melibatkan sentimen agama di mana saja. Dan bagi dakwah di Amerika hal ini menjadi krusial. Karena betapa seringkali kasus kekerasan di dunia Islam berdampak besar dalam kerja-kerja dakwah kita di US. Lalu secara konkret apa saja manfaat dan hasil dari kegiatan Interfaith ini? Apakah kegiatan Interfaith ini dapat merusak nilai iman dan identitas keislaman umat? Bersambung, New York, tanggal 8 Februari tahun 2022 * Presiden Nusantara Foundation.